Oke, baik. Untuk kali ini saya akan coba mereview sedikit mengenai bagaimana caranya kita membuat gambar dua dimensi dari gambar tiga dimensi. Nah, yang akan kita review yaitu mengenai proyeksi Amerika. Jadi kita akan membuat gambar dari yang asalnya objek 3D, misalkan seperti ini, menjadi objek yang ortogonal tapi dalam proyeksi Amerika. Oke, kita lihat di sini. Ini bentuk dasar, contohnya adalah ada balok seperti ini ya. Misalkan ada bentuk dasarnya balok. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, ini tanda panahnya adalah arah pandangan. Jadi ini arah pandangan depan. Arah pandangan depan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kita bisa gambarkan menjadi yang di sebelah kanan. Di sini ada tampak depan, tampak samping kanan, dan ini tampak atas. Oke, nah bagaimana kita menggambarkan tampak depan? Nah, tampak depan kita gambarkan dengan ukuran dari tampilan tampak depan, yaitu dengan lebarnya 10. Nah, ini ya, ini lebar 10, kemudian ini 10, kemudian tingginya 15. Ya, tingginya 15, sehingga di sini kita gambarkan ada tampak depan di mana lebarnya 10 dan tingginya 15. Nah, kemudian ya kita tarik ke samping. Ya, artinya kita membuat tampak samping kanan. Jadi arahnya dari sini ke sebelah kanan. Dari kanan ke kiri ya. Nah, sehingga di sini bisa kita lihat panjang dari sisi ini, sisi sebelah kanan ya. Nah, ini panjangnya 20. Saya hapus. Nah, jadi kita menggambarkan dari sisi sebelah kanan. Nah, ini panjangnya 20, kemudian tingginya 15. Nah, sehingga di sini kita gambarkan, ini kita gambarnya panjangnya 20, kemudian tingginya di sini 15 ya. Ini 15. Oke, kemudian kita lihat bagaimana kalau kita menggambarkan tampak atas. Nah, ini kita posisi tampak atas ini berada di atas tampak depan. Nah, kita lihat di sini, ini tampak atas. Kita akan menggambarkan bagaimana kalau tampilan tampak atas. Nah, kita menggambarkan sisi ini. Nah, ini ya. Nah, sehingga ukuran dari tampak atas ini memiliki lebarnya 10. Nah, ini ya. Ini lebarnya dari sini ke sini 10. Nah, kemudian panjangnya, nah ini panjangnya yaitu sebesar ini ya, 20. Nah, itu yang paling sederhana dari bentuk dasar untuk kukus balok ya. Oke, kita lanjutkan ke bentuk yang lain. Nah, bagaimana kalau segitiga? Nah, kalau segitiga seperti ini, tampak depannya ya memang sudah pasti ya, ini tanda panahnya mengarah ke ini, tanda panahnya ya arah tampak depan. Nah, dimana kalau kita lihat ya tampak depan berarti di sini memiliki tinggi 15, kemudian lebarnya 10 ya. Lebarnya 10. Nah, sehingga di sini tampak depannya adalah tingginya 15, kemudian lebarnya 10. Lalu bagaimana kalau kita melihat dari tampak samping kanan? Nah, kalau kita lihat dari tampak samping kanan, maka kita lihat di sini lebarnya 5, kemudian kalau kita tarik, jadi ini bayangan ya, ini bayang. Nah, ini kita anggap ini sebagai bayangan untuk tampak samping kanan. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita tarik bayangannya seolah-olah seperti ada cahaya, seperti bayangan bayangan cahaya gitu ya. Cahaya dari belakang ke depan. Nah, ke sini. Nah, sehingga ini bayangan dari segitiganya. Nah, sehingga bayangannya ini adalah lebarnya 5, kemudian tingginya 15. Ini tingginya 15. Nah, ini 5. Nah, kemudian tingginya ini 15. Nah, ini ya. Oke, bagaimana kalau tampak atas? Nah, begitu pun tampak atas. Tampak atas ini lebarnya 5, kemudian panjangnya dari sini 10. Nah, ini panjangnya 10. Sehingga di sini lebarnya 5, panjangnya 10. Bentuknya kotak seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke yang lain. Nah, ini ada bentuk dasar silinder, dimana kalau kita lihat
Ada tampak ini arah panah, itu berarti arah pandangan. Nah, arah pandangan baik itu tampak depan, tampak samping kanan, tampak samping kiri, tampak belakang, itu bentuknya sama seperti ini ya. Bentuknya sama, bentuknya kotak ya, baik itu tampak depan, tampak belakang ya, karena memang dia silindris. Jadi tampaknya itu kurang lebih sama, baik itu tampak depan, samping kanan ataupun belakang dia sama. Nah, di sini bisa kita lihat diameternya adalah 10. Nah, sehingga kalau tampak depannya ya, tampak samping kanan, dia akan terlihat seperti kotak. Nah, seperti ini kotaknya ya, bayangannya seperti ini, kotak, bayangan kotak di mana memiliki lebar 10 karena silindernya memiliki diameter 10, kemudian tingginya 15, seperti itu. Nah, kemudian kalau tampak atas, maka dia terlihat hanya lingkaran saja ya, hanya lingkaran saja, kemudian dikasih simbol simetris di sini, ini center line, artinya dia itu lingkaran dan simetris. Begitupun yang ini, kotak silindris ini kita kasih garis simetri yang menunjukkan bahwa ya kotak itu simetri ya, atau memang sering ditemui untuk pipa-pipa. Jadi kalau ada misalkan simbol seperti ini, nah ini artinya objeknya itu memang simetri. Contohnya adalah silinder atau pipa. Oke, kemudian ini lanjut ke bagian yang lain. Ini adalah silinder yang pejal kemudian dilubangi ya. Ini ya pipa. Nah, kalau yang tadi ini silinder pejal artinya tidak ada lubang. Nah, sekarang ada lubangnya. Nah, kalau ada lubang, kalau kita lihat, di sini ada lubangnya. Lubangnya kalau kita tarik ke bawah, ini artinya di sini ada seolah-olah ada proyeksi bahwa di dalam itu ada garis berupa lubang tersebut gitu. Nah, sehingga kalau kita tarik ke depan ya, bayangannya kurang lebih seperti ini. Jadi bayangannya ada bagian utama outline, yang bayangan utama ya, bayangan utamanya seperti ini, yang garis solid ke atas ya, ini garis kotak. Nah, kemudian ada garis putus-putus yang menyatakan bahwa ada bagian atau garis tersembunyi di dalam objek tersebut, ada outline yang tersembunyi di dalam objek tersebut atau tidak terlihat begitu. Jadi hidden line ini memang tidak terlihat, maka simbolnya adalah hidden line atau garis putus-putus seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau ada kerucut seperti ini, nah kita menggambarkan ini sama dengan yang sebelumnya, baik itu tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, maka tampilannya sama, kurang lebih sama. Nah, dia memiliki alas 20, jadi tampilannya itu tampilan segitiga ya, alasnya 20, tingginya ini 15. Kemudian atasnya kalau kita lihat dia hanya lingkaran saja begitu, meskipun di sini ada titiknya ya, tapi tetap yang terlihat bayangannya adalah lingkaran saja. Nah, maka seperti ini. Oke, bagaimana kalau misalkan kerucutnya itu dipotong? Nah, ini kasusnya adalah kerucutnya itu dipotong. Nah, sehingga kalau kita gambarkan ya seperti ini ya, trapesium. Jadi tampak depan atau samping kanan kiri kemudian belakang, dia tampaknya tampak trapesium. Nah, seperti ini. Ya, memiliki lebar 20. Nah, kemudian tingginya 9, ini 9 ya. Kemudian di atasnya yang ini, nah ini diameternya adalah 8 begitu. Jadi bayangan trapesium, kalau ada cahaya ditembakkan ke sini ya, nah ini akan membentuk bayangan trapesium. Nah, kemudian kalau tampak atasnya adalah seperti ini, di mana ada dua lingkaran yang pertama yang kecil ini dengan diameter 8, kemudian yang besar ini yang diameter 20. Oke, sekarang kita masuk ke bagian latihan. Saya akan contohkan bagaimana kita membuat proyeksi Amerika dari contoh gambar 3 dimensi yang ini. Oke, mari kita lihat. Kita masuk ke bagian AutoCAD ya. Kita masuk ke bagian AutoCAD. Oke.
kemudian saya akan kopikan gambar tersebut ke sini supaya tidak kita bolak-balik melihatnya. Oke, saya simpan di koordinat 0,0. Kemudian skalanya karena ini besar ya, coba saya kecilkan menjadi 0,3. Oke, kemudian kita akan coba cek unitnya dalam milimeter. Kita akan gunakan milimeter saja. Oke, ini sudah milimeter. Kemudian fitur-fitur yang ditekan di sini yang aktif diantaranya adalah polar tracking. Nah, saya akan gunakan polar tracking untuk ini ya, untuk tracking dengan sudut 45 ya, kelipatan 45. Kemudian kita aktifkan yang lain di sini ya. Kita aktifkan ini ya, auto snap. Kemudian di sini snapnya. Nah, snapnya seperti ini yang saya setting. Nah, silahkan disesuaikan. Kemudian yang ini saya coba nonaktifkan dulu. Oke, kemudian kita lihat. Kita akan baca dulu ini objeknya. Oh, bukan yang ini ya. Oke. Bukan yang ini, coba kita lihat lagi. Oke, latihan gambar teknik yang ini ya. Coba saya cek. Oke, sudah. Nah, kemudian kita akan buat garis ini, ada garis outline. Kemudian karena ada lingkaran, maka di sini sudah pasti ada center line dan juga ada hidden line. Maka kita akan buat layer khusus untuk hal itu. Nah, kita buat di sini outline, jadi untuk garis utama. Oke, kemudian dengan continuous ya. Kemudian oke, untuk garisnya untuk tebal garisnya saya defaultkan saja. Artinya dia memiliki ketebalan garis 0,25. Kemudian saya tambahkan untuk garis yang lain, yaitu center line atau garis center ya. Nah, warnanya kita ubah menjadi warna biru. Oke, kemudian ada garis hidden. Warnanya saya ubah menjadi warna hijau. Nah, kemudian untuk yang center, untuk layer center, layer type-nya kita ubah menjadi center ya. Kita cari center di sini. Oke. Kemudian kita pilih center, kemudian oke. Untuk hidden kita cari garis putus-putus. Itu hidden. Nah, yang ini ya. Kemudian oke, kemudian kita pilih hidden. Nah, kemudian kita coba buat layer satu lagi, yaitu dua lagi ya. Layer selanjutnya adalah dimension. Jadi khusus untuk dimensi, warnanya saya ubah menjadi warna merah. Dengan line type-nya adalah continuous. Nah, kemudian kita buat satu lagi, yaitu garis construction ya. Konstruksi, garis konstruksi. Oke. Yaitu garis bantu atau guideline yang nanti akan dipakai untuk memproyek
mengoreksikan atau membuat garis bantu dari misalkan dari tampak depan kita ubah menjadi tampak samping kanan, misalkan seperti itu dengan adanya garis konstruksi. Oke, saya ubah warnanya menjadi warna sedikit abu-abu ya. Abu-abu yang di sini saja, yang agak putih. Kemudian kita klik OK. Nah, sudah selesai ya. Oke. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kalau kita lihat di PowerPoint-nya, nah ini ya. Jadi kita akan membuat pertama kita akan membuat garis dari ini ya, dari sini ke kanan ke pojok kanan itu 60. Kemudian di sini ada ya, ada jarak juga, ini masih belum ada nilainya. Nah, dari sini ke sini itu adalah dari titik tengah ya. Nah, karena ini posisinya, ini adalah posisinya di bagian pusat dari silindris. Jadi ini pusat dari silindris. Nah, jaraknya adalah, nah kalau kita lihat, kalau kita tarik, nah jaraknya dari titik tengah silinder ke bagian luar dari busur lingkaran ini memiliki diameter 30, artinya dia punya jari-jari 15. Nah, sehingga di sini jaraknya adalah 15. Jadi di sini kita buat garis 15, kemudian 60. Sini ada jaraknya 9. Oke, maka kita buat alasnya 60. Oke, ini saya ubah menjadi outline. Kemudian kita buat garis ke kanan tadi ya, sesuai yang ada di PPT. Kalau kita lihat, nah di sini 15, kemudian tambahkan dengan 60. Ini 15. Oke, enter, kemudian 60. Oke, kemudian kita akan menggambarkan garis yang atas ketinggian, dimana ketinggiannya 30. Ini ke atas 30. Kemudian ke kanan, nah dari sini ke bagian ini, atau untuk lebih jelasnya ini ya, kita akan membuat garis dari sini. Nah kalau kita lihat, kita akan buat garis dari sini ke kanan. Nah ini panjangnya. Panjangnya itu kurang lebih 33 ya. Ini 15 ditambah dengan 18 ya, sama dengan 33. Nah, maka kita akan buatkan garis 33. Oke, dari sini ke kanan 33. Nah kemudian ke bagian bawahnya bisa kita lihat ya, bagian bawahnya ini memiliki kedalaman dari sini ke bawah 30 kurang 9, 21, sehingga kita isikan 21. Nah, kemudian kita arahkan ke bagian pojok ke kanan, kita tutup membentuk kotak ya. Nah kemudian kita lihat di sini belum kita gambarkan jarak 9 dari kanan. Nah, maka kita buat dari kanan ke kiri, arahkan sebesar 9 mili, enter, kemudian kita arahkan ke bawah. Nah kemudian kita akan tambahkan kemiringan. Jadi kemiringan dari sini ke kanan, artinya kita membuat dari sini ke bagian pojok ya, paling pojok kanan. Oke, nah
kemudian apa lagi? Nah, kita membuat bagian ini silindris ya, bagian lubang dari objeknya ya, bentuknya cylindrical atau pipa atau lubang ya. Nah, sehingga kita buat lubang di mana posisi lubang itu adalah 15 mili dari kiri. Nah, posisinya ini adalah, kalau kita lihat posisinya seperti ini ya. 15 mili, 30 bagi 2, 15 dari kiri atau bagian ini. Nah, ini sudah 15. Nah, maka kita coba buat lingkaran dengan center radius untuk garis bantu ya, untuk membantu membuat lingkaran 7.5. Nanti lingkarannya tinggal kita hapus kalau sudah dibuat garisnya. Nah, kemudian kita arahkan ini ke atas. Oke, ini salah ya, ini yang berpotongan dengan, oke sudah, ini ke atas. Nah, ini ke atas juga, kita hapus. Nah, ini karena ada di dalam objek atau tidak terlihat, maka kita gunakan bagian hidden. Oke, nah. Kemudian karena memang ini adalah lubang, artinya dia simetri, maka kita tambahkan center line ya. Kita tambahkan ke bagian annotate, kita tambahkan center line di antara lubang ini. Nah, kita ubah ini menjadi apa namanya ya, layer dari center. Nah, kemudian saya akan ubah supaya lebih rapat ya garisnya. Kita ketik LTS, kita ubah dari 1 menjadi 0,5. Nah, seperti ini. Oke, kalau ini sudah selesai berarti ya, ini sudah selesai untuk tampak depan. Oke, selanjutnya kita akan buat tampak samping kanan. Saya akan buat untuk tampak samping kanan, saya akan buat garis konstruksi dulu yang nanti membantu memproyeksikan untuk mengubah dari tampak depan menjadi tampak kanan begitu. Nah, ini misalkan garis konstruksinya. Nah, kemudian kita akan panjangkan masing-masing dari bentuk tampak depan yang memiliki bentuknya. Nah, ini saya panjangkan ke kanan, kemudian ini juga ya, pokoknya semua yang memiliki bentuk saya proyeksikan ke kanan. Ini sebagai garis bantu, guideline, garis konstruksi. Nah, kemudian kita lihat di sini. Oke, kita mulai. Kita akan membuat tampak kanan ya, gambar tampak kanan. Nah, maka kita lihat di sini, tampak kanan itu memiliki alas dari sini, alas bagian kanan, ini alasnya, dengan panjangnya itu adalah 9, 12, kemudian dari sini juga 9 ya, sampai dengan sini. Nah, 9. Nah, kemudian tingginya ke atas bisa kita lihat, tingginya ini kurang lebih 30. Nah, yang tadi ya, nah ini tingginya sudah 30, dari sini ke bawah itu 30. Artinya kita hanya membuat garis garis outline yang memang berasal dari garis konstruksi tadi, perpotongan antara garis konstruksi dengan garis outline yang akan kita buat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian lebarnya ini ya, lebarnya 9, 12, 9, kanan 9, kemudian tambah 12, tambah 9. Oke, kemudian ke atas ya, mentok ke atas, ini hubungkan dengan yang tadi. Nah, ini adalah bayangan utama kalau misalkan ada cahaya begitu, atau cahaya yang mengarah ke pandangan kita. Nah,
Dari sini cahayanya misalkan mengarah ke pandangan kita, maka bayangan yang dari sini ya, dari sisi kanan, dari sisi kiri, cahaya kemudian mengarahkan ke objek, ke pandangan kita yang sebelah kanan, maka akan terbentuk bayangan seperti ini, kotak dengan panjangnya 9, 12, 9, atasnya 30. Oke, kemudian kita gambarkan tadi ya, ini 9 skat atau fragmen ataupun bagian-bagiannya. 9 ke kanan, kemudian ke atasnya itu 9. Oke. Nah, ini atasnya 9, dari sini ke atas itu 9. Nah, sehingga kita akan menghubungkan bagian fragmen-fragmen yang tadi, segmen-segmen yang tadi. Segmennya adalah ini ya, kotak ke atas. Kemudian kita cari kotak lagi yang tadi. Nah, ini ke atas. Nah, kemudian kita hubungkan dari sini ke bagian pojok kanan. Nah, sehingga sudah jadi seperti ini. Kalau kita mau lihat, kalau construction-nya kita hilangkan, artinya tidak terlihat, maka seperti ini. Oke, kita lanjutkan bagian lain yang memang belum kita gambar, yaitu ini ya, bagian dari sisi miringnya. Nah, sisi miring mempunyai lebarnya dari sini ke kanan ya, lebar dari sini ke kanan itu 7 mili. Nah, ini 7 mili, ini ya, ini 7 mili. Oke. Nah, dari sini ke sini 7 mili. Nah, kemudian ke atasnya ya, ini mentok dengan yang garis konstruksi tadi. Nah, jadi ya, intinya dari titik tengah kita akan mengambil titik tengahnya dari sini. Nah, ini ke kanan 3,5, ke kiri 3,5, sehingga dia membentuk garis 7 mili. Nah, maka kita masuk ke bagian yang tadi. Kita buat garis dari titik tengah ke kanan ya, 3,5 mili, 3,5, kemudian kita arahkan ke atas, kemudian kita belokkan ke titik tengah. Nah, seperti itu. Nah, maka kita sudah selesai menggambarkan garis miringnya. Kemudian kita sekarang menggambarkan untuk rongga di dalam objek. Nah, rongga ini kalau kita lihat memiliki jari-jari 7,5. Sehingga kalau tapak kanannya, kalau kita tarik, nah, ini ya, jadi kita tadi sudah membuat, ini kita sudah buat ya, ini kita sudah buat, ini juga sudah, ini sudah, yang ini juga. Kemudian kita sudah membuat bagian yang ini, yang garis sisi miring. Kemudian ini juga sudah. Nah, sekarang kita akan membuat, oke, ini sudah. Sekarang kita akan membuat bagian dari silindernya atau rongganya. Nah, ini kalau kita tarik seperti ini ya, ini juga sama. Nah, maka kalau kita lihat dari sisi ya sebelah kanan ke kiri, nah, maka pasti ada namanya ya hidden line ya, yang menyatakan bahwa di dalam objek itu ada rongga, ada lubang seperti itu. Lubangnya dengan jari-jari 7,5. Nah, maka kita coba buat lingkaran bantu dengan jari-jari di sini 7,5. Seperti itu. Nah, kemudian kita buat garis hidden dari sini ke bagian bawah. Nah, ini saya
juga sama ya. Oke, sudah selesai. Nah, kemudian kita buat garis simetrinya. Untuk lubang tersebut ya. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita sudah selesai menggambarkan tapak bagian samping kanan. Nah, sekarang kita akan membuat bagian samping, kita akan membuat bagian atas ya. Samping kanan sudah selesai, kita akan membuat tapak atas. Oke, nah kita akan buat garis konstruksi. Kita akan buat garis konstruksi. Kita pilih layer untuk construction. Ini saya akan bagi dua dulu untuk ya gambarnya ya, yang menyatakan bahwa bagian bawah ini adalah tampak depan, kemudian yang ini tampak samping. Nah, kemudian kita akan tarik ke atas. Kita akan tarik ke atas yang ini. Nah, kurang lebih misalkan seperti ini. Ini juga sama, kita tarik ke atas. Setiap yang mewakili bentuk tampak depan kita tarik ke atas. Nah, kemudian kita sebetulnya bisa langsung menggambarkan di sini. Jadi kita bisa mulai menggambarkan tapak atas dengan melihat dimensi-dimensi yang ada di sini untuk tampak atas. Artinya tampaknya dari atas, kita lihat dimensinya seperti apa. Tapi juga kita bisa membuat membuat tapak atas dengan bantuan, selain bantuan yaitu menggunakan tapak depan, tapi kita bisa menggunakan atau memanfaatkan garis konstruksi dari tampak samping kanan begitu. Nah, caranya kalian bisa membuat dulu garis miring dengan sudut 45. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini garis miring dengan sudut 45. Atau kalau ragu ya ini kita tab. Nah, kemudian isikan 45. Ini sudah 45, enter. Oke, saya ulangi ya. 45, enter. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita akan tarik garis. Menggunakan garis konstruksi dari tampak samping kanan kita tarik ke atas. Jadi masing-masing dari tampak samping kanan kita tarik ke atas yang mewakili bentuknya. Nah, ini tarik ke atas. Garis center line yang itu tidak usah kita tarik karena ini hanya garis bantu. Jadi yang utama saja kita tarik ke atas. Nah, ini juga. Nah, kemudian selanjutnya kita tarik ke kiri. Jadi kita akan buat, nah ini titik awalnya dari sini ya. Kita akan buat ke kiri. Oke, semuanya kita tarik saja. Nah, ini cara yang umum dipakai ya dalam menggambar gambar proyeksi seperti itu. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini, nah sekarang kita akan coba menggambarkan bagian alas dari bagian atas ya. Alas dari bagian atas, kalau kita lihat ya alasnya adalah, jadi kalau kita mandangnya dari atas, ya artinya dari atas ini kita pandang. Nah, maka di sini dia punya panjangnya, ya ini panjangnya kurang lebih segini ya. Nah, panjangnya kurang lebih ini kayak tadi, ini 15, ini 60, di sini 15, 60. Oke,
tidak usah menghitung ya, karena memang kita lihat di sini sudah ada nilainya. Jadi kita mulai dari sini, kita mulai dari bagian sini ya. Dari sini, dari bagian, ini kita tambahkan ke atas berarti. Ini kita tambahkan garis konstruksi dari titik tengah. Kenapa titik tengah? Karena di sini titik tengahnya pada saat dia mulai melengkung begitu. Sehingga kita tambahkan ini ke atas. Supaya lebih jelas mana itu koordinatnya atau garis XY-nya. Inilah garis XY supaya tidak tertukar. Saya ubah warnanya menjadi warna ungu misalkan. Ini juga sama. Nah, maka kalau kita mulai dari garis yang pertama yang ini. Nah, kita buat garis outline. Nah, kemudian kita lihat dari sini titik tengah, dari kita mulai dari sini ya, ini ke bagian kanan. Nanti kita mulai dari sini ke bagian kanan. Nah, kemudian di sini ada, ingat ya, kita melihatnya kita melihat dari atas. Nah, ini ada lengkungan melengkung ke atas ya. Jadi umumnya tidak langsung lurus ke kanan, tapi dia ada lengkungan ke bagian pojok atas. Nah, lengkungannya. Nah, ini masih belum di ini ya. Saya belum tambahkan. Oke, ini masih kurang. Saya tambahkan garis konstruksi. Nah, ini kita tambahkan dari sini ke atas. Begitupun yang bagian ini. Nah, sehingga garis konstruksi inilah yang akan kita hubungkan dengan yang tadi. Outline lagi. Nah, kemudian ini kita lihat ya, dari sisi ini kita akan menghubungkan dengan bagian ini ya. Di sini kita hubungkan dengan bagian sisi sebelah kanan ini. Nah, ini hubungannya dengan yang ini. Nah, maka kita hubungkan seperti ini. Nah, begitu pun yang paling atas. Kalau kita buat paling atas, maka ini gambar utamanya. Kemudian kita hubungkan ke sini dan ke bagian garis kedua dari atas. Kemudian kita hubungkan ke bagian tengah. Nah, seperti itu. Inilah tampak bagian atas. Nah, kemudian kita tambahkan untuk bagian miringnya. Nah, kita tambahkan bagian miring yang ini ke sini ya, ke segitiga. Nah, itu diwakili oleh, kita mulai dari sini. Ini segitiga diwakili oleh dari dua tengah, garis dua dan tengah. Yang ini kemudian ke kanan, itu pun yang atasnya. Nah, ini adalah untuk garis miringnya. Kemudian kita bagi dari atas ke bawah. Ini tidak dari atas ke bawah ya. Ini sudah dari atas ke bawah. Sudah oke seperti ini ya. Kemudian ya ini ya. Jadi membagi dari sini bagian bawah, itu yang saya gambarkan barusan. Nah, kemudian sekarang kita coba bagian yang lain, yaitu ini ya, bagian busur dari lingkaran paling besar. Nah, maka kita coba lihat titik tengahnya ada di bagian sini ya, titik tengahnya. Nah, maka kita gunakan center diameter, karena di sini diketahui diameternya 30, maka kita menggunakan center diameter. Kemudian kita arahkan ke bagian garis yang sejajar dengan sumbu.
titik tengahnya di antara titik yang atas dan bawah yang ini. Maka kita menggunakan shift, kemudian shift klik kanan, kemudian pilih mid between two point. Kita arahkan ke bagian di antara dua titik yang ini dan yang bawah. Nah, kemudian kita isikan ini diameternya 30. Nah, sehingga kalau benar, nah maka lingkaran ini akan menyinggung dari outline yang utama. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan hapus bagian yang tidak diperlukan, yang ini. Kemudian yang bawah ini kita hapus. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan buat lingkaran yang kecil dengan jari-jari 7,5. Maka kita menggunakan cara yang sama dengan yang tadi, cuman kita menggunakan circle radius. Nah, ini kita arahkan ke bagian titik tengah dari lingkaran yang besar, kemudian kita isikan 7.5. Oke, sudah. Nah, kemudian kita cek lagi. Oke, sudah selesai ya. Oke, nah maka kita sudah menggambarkan proyeksi dari gambar 3 dimensi ini menjadi gambar 2 dimensi dengan proyeksi Amerika. Nah, selanjutnya kita akan ini selanjutnya kita akan menambahkan, ini belum selesai, berarti kita menambahkan untuk center line di sini. Kita masuk ke bagian annotate. Nah, kalau center mark ya, center marknya kita ubah menjadi garis center mark di sini, garis center. Nah, kemudian ya ini sudah selesai. Oke, kemudian saya hidden saja garis construction, garis konstruksi kita hidden, kita kunci supaya tidak bisa dihapus. Kemudian ini fungsi ya, gembok ini untuk mengunci sehingga kita tidak bisa mengubah atau mengedit. Nah, kemudian kalau untuk ini freeze ya, artinya dia menghilang dari memori, artinya dia tidak ada tampilannya, artinya garis-garisnya akan hilang dari memori ya. Kalau untuk yang lampu ini artinya turn on atau off dari layer tersebut, apakah memang mau ditampilkan atau tidak. Nah, ini contohnya saya tidak tampilkan. Oke, kemudian setelah itu kita buat dimensi. Nah, kita buat dimensi, saya pindahkan ke kanan dulu sedikit ya supaya tidak terlalu mepet. Nah, kita buat dimensi. Nah, kita akan buat dimensi baru dengan cara kita mengklik menu annotate, kemudian pilih di bagian panah kanan dimension. Nah, di sini kita buat new, kemudian kita kopikan dari ISO 25. Nah, ini kita namakan saja dimensi proyeksi A saja gitu ya, proyeksi A, continue. Nah, kemudian di sini ada yang kita modify. Nah, ini kita ubah menjadi ISO standar ya untuk bagian teksnya. Oke, ini sudah. Oke, sudah selesai. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Ini set current ya, close. Kemudian layernya dipilih yang dimension. Oke, kemudian kita akan membuat dimensi bagian tampak depan. Nah, dimana kalau kita memberikan dimensi, maka kita usahakan selengkap mungkin itu di bagian utamanya, itu bagian tampak depan kalau di sini. Nah, maka kita sebanyak mungkin tempatkan dimensi selengkap mungkin di bagian tampak depan, dan yang tidak ada di tampak depan ya maka kita tambahkan seadanya dan sebisa mungkin ya, secukup mungkin di tampak yang lain, baik itu tampak samping kanan maupun tampak atasnya. Oke, saya tambahkan dimensi untuk bagian tampak depan. Oke, saya tambahkan menggunakan linear. Nah, kemudian saya tambahkan dari kanan dulu ke kiri seperti ini ya. Nah, kemudian supaya sejajar atau berlanjut,
berurutan, kita bisa menggunakan fitur di sini continue. Nah, continue masukkan ke bagian titik tengah dari link ke arah dari lubang, kemudian continue juga ke bagian paling kiri begitu. Oke, sudah. Nah, sekarang kita tambahkan dimensi bagian kanan dan kiri, maksudnya masih tampak depan ya. Saya tambahkan ini dulu, kemudian ini juga. Oke, dari sini dari titik tengah ke bagian sini 18. Oke, saya coba pindahkan ini agak ke atas sedikit. Nah, kemudian kita lihat. Nah, sebisa mungkin kalau kita memberikan dimensi itu tidak berpotongan antara dimensi satu dengan dimensi yang lain. Meskipun memang diperbolehkan ya dalam catatan ya tidak ada pilihan lain begitu karena terpaksa. Oke, nah kemudian kita lihat. Nah, ini ya, kita akan memberikan dimensi dari untuk lubang lingkaran. Kita akan memberikan dimensi yang ini. Nah, maka kita bisa tempatkan di bagian atas ataupun di bagian bawah. Oke, kita buat dimensi. Nah, misalkan seperti ini. Atau yang lebih bagus itu di bawah ya, supaya tidak berpotongan. Nah, di atas juga memang bisa tidak berpotongan dengan catatan seperti ini di bagian bawah. Nah, ini pasti berpotongan ya, karena ya ini dari titik tengah ke kanan, kemudian ini di antara titik tengahnya. Ini pun sama berpotongan. Oke, saya akan coba tempatkan di bagian atas sini. Oke ya. Oke, supaya jaraknya bisa kita atur, kita bisa menggunakan fitur di sini, fitur adjust space. Kita arahkan ke bagian dimensi, select base dimension, base-nya di sini. Kemudian dimensi yang lain yang akan kita atur jaraknya. Kemudian enter. Kemudian kita masukkan nilainya. Misalkan nilainya 10. Nah, maka dia akan berjarak 10 mili dari dimensi pertama. Nah, ini terlalu besar ya. Kita kembalikan, kita undo, kemudian kita ulangi dengan dimensi yang lebih kecil, dengan space yang lebih kecil. Misalkan 0,5. Sebentar, kalau lebih kecil ya. Oh ya, 5 mili ya, bukan 0,5. Oke, kita ulangi. Oke, kita pilih dimensi pertama, kemudian pilih dimensi yang akan kita kasih jarak, kemudian enter, kemudian kita isikan nilai jaraknya yaitu 5. Nah, sehingga akan membentuk dimensi seperti ini. Nah, kita arahkan ke atas sedikit, kita ulangi ya, supaya ini agak pas gitu. Nah, kita ulangi. Dimensi pertama kita pilih, dimensi kedua enter, kemudian isikan 5 mili. Nah, seperti itu. Nah, kemudian supaya dimensi yang berpotongan ini tidak ada simbol perpotongan atau intersection, maka kita bisa menggunakan fitur ini ya, fitur break di sini. Nah, kita klik saja break. Nah, kemudian kita arahkan select dimension to add or remove break. Nah, kita akan membuat potongan bagian sini ya. Nah, seperti itu. Oke, coba kalau saya agak tarik ke atas sedikit supaya memang terlihat
dimensi dari dimensi yang telah kita break tadi. Oke, ini sudah. Nah, kemudian kita akan menambahkan dimensi yang lain pada tampilan sebelah kanan yang memang tidak ada di tampilan utama untuk tampak depan. Kita tambahkan untuk bagian ini ya, ini 9, 12, 9. Nah, maka kita tambahkan ini kanan 9 karena yang sejajar. Kemudian kita tambahkan, kita klik continue supaya continuous. Oke, kemudian untuk oke, ini sudah ya. Nah, sekarang untuk bagian dari sisi miringnya. Nah, ini sisi miringnya 7 mili. Nah, sisi miringnya itu dari sini ke kanan itu 7 mili. Nah, kita gunakan linear, kemudian arahkan ke sini 7 mili. Oke, sudah. Kemudian ini sudah selesai ya. Yang hijau dan hijau ke hijau sudah diwakili oleh tampak depan hijau ke hijau 15 mili. Nah, kemudian untuk tampak atas di sini kalau kita lihat ini sudah diwakili, ini 9 itu dari sini ke kanan secara horizontal 9. Semuanya sudah diwakili oleh yang ada di bagian tampak depan dan tampak samping kanan. Nah, mungkin supaya lebih jelas juga, nah, di sini ada ukuran 15. 15 ini adalah jari-jari dari busur lingkaran yang paling besar. Nah, sehingga supaya tidak membingungkan. Nah, dalam artian kalau dalam standarnya memang kita tidak direkomendasikan untuk memberikan dimensi yang berlebih kalau memang sudah ada pada tampilan utama ya, tampilan tampak depan. Tapi kalau misalkan diperlukan karena memang di sini bentuknya misalkan membingungkan, di sini kotak sehingga agak susah membacanya misalkan. Nah, kita bisa menambahkan supaya lebih jelas begitu dimensi-dimensi yang terkait ya, untuk memperjelas bahwa ternyata ini itu adalah busur lingkaran bukan kotak, karena di sini bentuknya kotak, di sini juga ya, dari sini ke sini kotak gitu, tidak terlihat adanya busur lingkaran. Nah, maka kita tambahkan dimensi pada busur lingkaran dan juga untuk lingkaran kita menggunakan, karena di sini menggunakan diameter maka kita menggunakan diameter. Nah, ini kita arahkan ke sini. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Nah, kemudian kita arahkan untuk diameter yang kecil. Yang kecil kita menggunakan jari-jari. Kita pilih radius, arahkan ke sini. Kemudian oke, ini sudah untuk radius 7.5. Oke, kita sudah selesai menggambarkan proyeksi dari gambar 3 dimensi ini. Oke, selanjutnya kita masukkan ke dalam etiket ya, kita masukkan ke dalam etiket, kita panggil etiketnya insert, kemudian pilih block from libraries. Nah, di library ini ada blok etiket. Nah, kemudian kita arahkan supaya, nah ini karena memang ini 1:1 itu sudah cukup pas ya, sehingga ya tidak masalah, artinya tidak kita skalakan kalau memang sudah cukup pas di ukuran 1:1. Nah, ini yang tadi saya move dulu supaya tidak potong. Ini saya move ke kanan. Oke, ini sudah selesai ya. Nah, kalau kita ingin nge-print, ingin upload, nah silakan kalian Ctrl V. Kemudian di sini kita pilih bagian ya DWG atau PDF, bisa ini ya DWG atau PDF.
skalanya sudah 1:1. Nah, kalau untuk warna kita pilih ya akad ya. Ini bisa neon juga bisa, atau yang akad juga bisa, atau cat. Oke, kemudian coba kita lihat. Nah, seperti ini ya hasilnya. Dengan dimensi atau dengan ukuran garis default begitu, dengan ketebalan garis default seperti ini. Oke. Nah, kemudian di sini saya akan coba mereview sedikit mengenai bagaimana kita memberikan dimensi ya. Jadi bagaimana kita memberikan dimensi. Nah, kalau kita lihat, saya contohkan, misalkan di sini kita akan kita kopikan, kita masuk ke bagian yang baru, bagian model, kita kopikan di sini. Nah, kemudian kita akan hapus. Nah, misalkan ada kondisi di mana ukuran dari dimensi itu kecil tulisannya. Nah, misalkan ini ya kasusnya, misalkan ada ukuran yang nyata itu besar, saya anggap ini saya skalakan 10 kali lipat. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ternyata terlihat di sini dimensinya kecil tulisannya, maka supaya memang tulisannya terlihat lebih besar dan memang sesuai dengan ukuran atau menyesuaikan dengan ukuran kertasnya nanti, nah maka ya kita skalakan. Nah, caranya kita masuk ke bagian annotate, kemudian dimension, kita modify ya, kita modify. Nah, ini karena menggunakan dimensi proyeksi. Kita lihat. Nah, kita menggunakan ini ya, yang tadi dimensi proyeksi A, kita modify. Nah, untuk teksnya, untuk fit, nah kita ubah skalanya dari 1 menjadi berapa, misalkan skalanya 10 kali lipat, maka kita klik OK, close. Nah, sehingga ukurannya akan menjadi, ukuran teksnya akan menjadi 10 kali lipat begitu. Begitupun LTS nya, line type scale nya, ini ternyata kecil, jadi ini terlalu rapat untuk garis hidden nya, maka kalian bisa menggunakan perintah LTS, line type scale, ini kita kalikan menjadi 10 misalkan. Nah, maka seperti itu. Ataupun tadi ya asalnya 3 ya, maka 0,3 ya kita skalakan menjadi 3 sekarang. Nah, seperti itu. Begitupun etiketnya. Nah, etiketnya kalau ini 10 kali lipat ya, maka kurang lebih nanti akan diskalakan 10 kali lipat juga. Kalau etiket, jadi kita bisa memprediksi kalau ukuran skalanya ini atau ukuran fit dari dimension ini adalah 10 kali lipat, maka kemungkinan etiketnya itu ya tidak lebih, ya kurang lebih 10 juga begitu. Nah, kemudian saya akan coba menjelaskan fitur-fitur dimensi yang lain ya, selain yang telah saya jelaskan tadi. Kalau kita lihat di bagian annotate, nah di sini ada radius, ini sudah tahu ya. Coba saya hapus dulu ini semua, untuk dimensinya saya hapus. Nah, bagaimana kita menghapus semua dimensi? Nah, kita bisa menghapus semua dimensi dengan cara kita akan menghapus layar dimensi begitu, atau melock atau mengunci semua layar kecuali layar dimensi. Nah, misalnya seperti ini ada layar, kita kunci. Nah, kita kunci untuk semua layar kecuali untuk dimensi. Kemudian nah ini kita kontrol A, kita hapus. Nah, gitu ya, sehingga terhapus semua bagian dimensi. Kita buka lagi yang tadi, kita buka semua. Nah, seperti itu. Nah, jadi fungsi di layar ini ada fungsi
uh, untuk melock, untuk freeze, dan untuk on off layarnya, atau terlihat atau tidak terlihat layarnya. Kemudian ada fungsi yang lain. Di sini ada fungsi print, artinya misalkan kayak tadi ya, garis konstruksi itu tidak dipakai ya, di sini ya. Di sini ada garis konstruksi yang tidak dipakai. Nah, maka kita bisa menonaktifkannya dengan untuk print, untuk di plotnya kita nonaktifkan sehingga tidak akan terprint bagian garis konstruksi begitu. Nah, kemudian kita balik ke yang tadi. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan bagaimana perbedaan antara menggunakan berbagai macam fungsi dari ini ya, dimensi. Ada linear. Kalau linear cukup jelas, dia secara horizontal atau vertikal mengukurnya. Kita pakai ini ya, yang tadi dimensi koreksi. Nah, ini linear. Kemudian kalau yang align, ini artinya panjang dari sisi miring, seperti ini. Nah, kemudian kalau angular, nah ini sudutnya, misalkan sudut dari ini ke bagian kanan. Nah, kemudian ada fungsi lain, arc length, artinya panjang busurnya. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada radius, yang tadi sudah, diameter sudah. Ada juga jog. Nah, ini jog ya, jog. Nah, jog ini fungsinya adalah untuk meningkat meningkat garis dimensi ya. Misalkan di bagian yang tadi, nah di sini ada anggaplah misalkan busur lingkaran yang diameternya cukup besar ya. Kita menggunakan arc misalkan. Nah, ini saya contohkan. Oke, kebalik ya, coba saya dari bawah ke atas. Dengan jari-jarinya 50 ini. Nah, kemudian misalkan ini seperti di sini ada garis titik tengah. Anggaplah ini garis simetrinya atau garis titik tengah ya. Titik tengah ke kanan, ini panjang sekali gitu ya, seolah-olah mirip dengan poros. Kemudian bagaimana kita memberikan dimensi pada busur lingkaran ini. Misalkan kalau kita menggunakan cara biasa, menggunakan diameter. Nah, misalkan kita menggunakan diameter di sini. Nah, kita klik. Nah, bisa seperti ini. Nah, kalau misalkan kita menggunakan fitur diameter yang di luar, nah ini kita bisa lihat bahwa diameter yang luar ini akan menembus batas ke atas, sehingga tidak bagus gitu ya, karena memang menembus batas ke atas. Maka solusinya adalah kita menggunakan fitur ini, fitur job line ya, ini job dimension. Nah, kita pilih bagian arc, busur atau lingkaran. Nah, kemudian specify center location of line. Nah, jadi titik pusat lingkarannya di mana begitu. Kita asalnya misalkan di sini. Nah, ini asalnya di sini, kita perpendek menjadi akan di ujung garis yang ini. Nah, sehingga hasilnya seperti itu. Ini adalah simbol job dimension dengan jari-jari sekian. Nah, nanti kalau job itu untuk jari-jari. Kalau menggunakan jari-jari yang biasa akan seperti ini kelihatannya. Oke, itu pilihannya. Nah, kemudian bagaimana kalau untuk menggunakan ya fitur job. Kalau ordinate, kalau ordinate itu jadi sesuai namanya itulah koordinat atau koordinatnya, koordinat. Jadi misalkan secara default kita tempatkan misalkan ini koordinat. Koordinat ini ada di 1251 dari titik 0,0. Ini titik 0,0. X-nya ini di sini ada di kiri. Jadi posisi ini koordinatnya adalah 1251. Nah, bagaimana kita mengubah koordinat agar misalkan titiknya ada di bagian pojok kiri bawah sini? Maka kalian bisa menggunakan fitur perintah UCS ya, UCS.
misalkan specify origin of UCS, misalkan di sini ini X-nya kanan, Y-nya di atas. Nah, kemudian kita menggunakan vector ordinate. Nah, ini 0 ya. Ini koordinatnya di sini 0. Kemudian kita misalkan lanjutkan dengan continue. Nah, ini ordinatnya 75, 90, sekian. Ini dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ordinat dari titik awalnya baseline-nya di sini. Itu untuk ordinat. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang lain, ini quick, artinya kita bisa secara cepat membuat ukuran dimensi dari yang kita pilih, misalkan yang ini. Oke, misalkan yang ini kita enter. Nah, hasilnya itu ya 75, 70, 60 dan lain sebagainya. Atau misalkan yang bawah tadi ini quick. Nah, itu misalkan seperti itu. Nah, itu untuk quick, artinya secara cepat kita membuat dimensi dengan menseleksi bagian-bagian tertentu yang akan kita ubah, yang akan kita tampilkan dimensinya. Nah, ini kalau continue tadi sudah saya jelaskan. Kalau untuk baseline itu titik dimensinya itu yang berlanjut itu berasal dari titik awalnya kita set. Nah, ini seperti gambarnya yang kalian lihat di sini di depan, di baseline. Oke, saya contohkan sebentar. Misalkan kita buat dulu, kita buat dari kanan ke kiri, artinya ini sebagai titik awalnya baseline-nya kiri. Oke, sudah. Kemudian kita klik baseline. Nah, ini otomatis akan menyesuaikan dengan apa namanya ya, dengan baseline yang awal. Oke, misalkan yang ini, kemudian yang tengah, begitu buat seterusnya begitu. Nah, ini ya baseline, sehingga di sini kalian bisa men-setting kembali untuk merapikan space di antara tiap dimensi seperti itu. Nah, kemudian ada juga fungsi yang lain yang ini, yaitu deep jog line. Jadi fungsinya mirip dengan jog yang di sini. Nah, ini untuk memberikan tampilan apa namanya, kalau misalkan ada poros yang panjang ya, seperti contoh yang tadi. Nah, ini misalkan porosnya itu panjang sekali. Nah, misalkan ini porosnya asalnya dia panjang banget begitu, kemudian dipersingkat. Misalkan nilai asalnya adalah dari sini ke sini ya kurang lebih 230. Nah, anggaplah di sini kan 233. Oke. Kemudian dengan deep jog line, nah kita ini persingkat, kita potong. Jadi kita potong, misalkan kita buat apa namanya, menggunakan arc di sini. Nah, kita akan potong. Nah, misalkan di bagian sini ya. Misalkan kita akan potong poros ini, kita akan persingkat gitu ya dengan simbol. Kita menggunakan fitur spline ya. Misalkan saya potong di sini. Kemudian saya
Jadi kita ubah nilainya menjadi nilai aslinya yang panjang, misalkan 300 gitu ya. Nah, kemudian kita tambahkan simbol bahwa dimensi ini itu tidak dimensi aktual dari kiri ke kanan seperti ini, tapi dia lebih panjang dengan adanya simbol chop begitu. Nah, maka silahkan kalian masuk ke annotate, pilih ini dan ya ini ya, kemudian arahkan ke dimensi yang akan kita nah ini ya akan tambahkan chopnya. Misalkan kita klik bagian sini sehingga ada seolah-olah di sini dimensi yang panjang dipersingkat dengan adanya simbol chop gitu. Oke, seperti